Shalom Alaikum, Shem Amasia. Puji nama Tuhan, oleh karena pertolongan dan belas kasih Tuhan pada pagi hari ini kita setelah merayakan Natal, kita kembali beribadah di hari Minggu, di hari Tuhan, yang mana kita telah mendengarkan bersama berita Injil dan juga pembacaan surat para rasul. Nah, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Persiapkanlah Jalan Bagi Tuhan. Pesta kelahiran Kristus sudah kita lewati, Bapak Ibu Saudara. Dan ke depan di hari Kamis kita akan masuk di dalam pesta atau peringatan pembaptisan Kristus, ya, atau yang disebut Teofani atau Epifani, penampakan Allah. Juga disebut sebagai Hari Tritunggal Maha Kudus. Karena pada hari itu Sang Bapa melalui suaranya, Sang Putra di dalam menjelma sebagai daging, dan Sang Roh dalam rupa burung merpati dinyatakan kepada dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada waktu abad-abad awal, perayaan Natal dan Epifani atau baptisan itu dijadikan di dalam satu hari yang bersamaan. Tetapi pada abad keempat, perayaan itu mulai dipisah antara Natal kemudian baptisan. Nah, di antara dua perayaan ini, hari ini kita mendengarkan Injil suci dan surat dari Paulus, yang mana kedua ayat yang sudah kita dengarkan bersama berbicara mengenai iman kepada Tuhan. Nah, keduanya bicara soal iman kepada Tuhan yang adalah jalan. Jalan untuk kita datang kepada Allah dengan iman, juga jalan bagi Allah untuk datang kepada kita lewat iman juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Injil yang tadi kita baca bersama dimulai dengan kata-kata persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Markus 1 ayat yang ketiga. Di dalam surat Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, aku telah mengakhiri, ya, saya bacakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, garis akhir atau garis finish ini juga sama dengan kita bahasakan, aku telah menyelesaikan perjalananku. Nah, kehidupan kita sebagai umat Kristen itu suatu perjalanan spiritual. Ya, Bapak Ibu Saudara, mulai dari kita belum mengenal Kristus di dalam gerejanya yang benar, kita mulai mengenal, mulai melangkah, mulai berjalan, dan Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri perjalanan imanku. Nah, inilah yang juga akan kita lakukan ke depan. Kita akan cepat atau lambat mengakhiri perjalanan iman kita, entah lewat kematian atau Tuhan datang kedua kali ketika kita masih hidup. Nah, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus di sini menggunakan gambaran ilustrasi suatu pertandingan, perlombaan, di mana perlombaan lari atau lari maraton ini memiliki tujuan, yaitu garis finish. Ada garis start, ada garis finish. Dan di garis finish, bagi siapapun yang menang akan memperoleh yang namanya hadiah, mahkota. Ya, pada waktu zaman Romawi Yunani, mahkota yang dikenakan kepada pemenang adalah mahkota dari daun, ya saudara, daun zaitun kalau tidak salah. Suatu lambang kemuliaan di atas kepala. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mendengar permulaan jalan, yaitu inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, sekaligus kita tahu mengenai akhir dari jalan. Aku telah mengakhiri perjalanan imanku, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
di hari ini juga kita mau belajar bagaimana sih kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat dikatakan oleh Nabi Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Nah, ini adalah langkah pertama ketika kita mau memulai perjalanan iman kita dan ingin mengakhiri dengan baik. Start poinnya adalah bertobat. Kapan kita bertobat, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita memberi diri kita dibaptis. Nah, disitulah kita dilahirkan baru. Kemanusiaan lama kita dikubur bersama Kristus, dan ketika kita keluar dari air kita bangkit di dalam hidup yang baru. Inilah startnya, Bapak Ibu Saudara. Bertobat. Bertobatlah. Di dalam perikop yang lain, Kitab Injil mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata sudah dekat di sini bukan berarti sedang menaik kiamat. Bukan bicara soal kronologi waktu, tetapi kerajaan surga sudah dekat itu artinya kerajaan surga itu ada bersama dengan dirimu. Kerajaan surga itu siap untuk masuk di dalam dirimu. Begitu dekat dengan dirimu, tinggal engkau membuka hati, maka kerajaan surga itu masuk. Kuncinya ya bertobat itu. Ketika kita bertobat, artinya kita membuka hati kita, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga masuk di dalam hidup kita. Bukan bicara soal kronologi waktu, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk memasuki kerajaan surga dan menerima kerajaan surga itu di dalam hidup kita? Nah, pertanyaan ini hendaknya kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita siap, Bapak Ibu Saudara? Nah, mereka yang berada di luar kerajaan surga, orang-orang yang belum menerima Kristus Yesus dan belum bersatu di dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, itu bukan karena Allah tidak sayang sama mereka, bukan karena Allah mengutuk mereka, bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu karena mereka belum mau. Itu karena mereka tidak mau masuk di dalam kerajaan Allah. Mungkin kita sudah memberitakan mengenai iman Kristen yang benar kepada sanak famili kita, tetapi mereka masih belum mau. Bahkan mungkin tidak mau. Itu bukan berarti Allah tidak sayang sama mereka. Bukan berarti Allah mengutuk hidup mereka, menentukan mereka untuk masuk ke Tartarus atau neraka. Bukan. Tetapi itu ada di dalam tangan pilihan mereka sendiri. Itu karena mereka tidak ingin. Mereka tidak punya kekuatan untuk memulai perjalanan iman di dalam iman ortodok dan mengakhirinya di dalam iman ortodok. Mereka belum punya kekuatan itu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Alasannya ada banyak hal. Kalau mereka jadi ortodok, mereka akan kehilangan pekerjaan. Kalau mereka jadi ortodok, mereka akan dibenci oleh keluarga. Kalau mereka jadi ortodok, mereka akan diusir dari keluarga dan lain sebagainya. Mereka tidak punya kekuatan, keberanian untuk mengambil risiko-risiko itu demi Kristus. Itulah pilihan mereka. Mereka berada di luar kerajaan surga. Kita berdoa untuk belas kasih Allah bagi jiwa mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini loh, yang ada di ruangan ini bersama-sama, kita sudah ada di dalam kerajaannya. Kita sudah mulai berjalan di dalam jalan iman kita. Bagaimana kita bisa memeliharanya sampai kita bisa mencapai garis akhir? Karena di dalam perjalanan kita itu banyak bahaya, Bapak Ibu Saudara. Banyak bahaya yang memungkinkan kita bisa gagal dalam mengakhiri perjalanan iman kita. Saya berdoa di antara kita jangan ada yang murtad di dalam perjalanan iman ortodoks ini. Hendaknya kita sampai mati tetap di dalam iman ortodoks, tetap di dalam Kristus Yesus. Nah, bahaya-bahaya ini ada di setiap perjalanan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat tersandung dan jatuh, tidak bangkit lagi, mundur, memisahkan diri dari ibadah-ibadah dan hilang. Kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setelah kita bertobat,
kita harus memelihara pertobatan ini. Nah, yang kedua yaitu kita harus ingat perkataan Rasul Paulus tadi di dalam ayatnya yang kelima mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah saudara caranya supaya kita tidak gagal dalam perjalanan iman kita, yaitu memberitakan Injil, sabar menderita, menguasai diri dalam segala hal, dan menunaikan tugas pelayanan kita. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara saya suruh untuk menjadi seperti saya. Semua masuk sekolah teologi biar belajar bagaimana berkhotbah, bagaimana menginjil. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi maksudnya adalah lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Ini adalah kita menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka yang belum mendengar iman ortodoks. Tidak hanya lewat perkataan kita mengajar, tetapi lebih berkuasa lagi kalau mereka melihat perilaku kita. Oh, orang Kristen ortodoks ngono toh, nek mangan bikin tanda salib, berdoa. Setelah mengakhiri makan, dosa tuteo, kemuliaan bagi Allah. Mereka akan melihat itu dan betapa salehnya kehidupan Kristen ortodoks. Nah, itu loh saudara, menjadi surat yang terbuka, menjadi Injil bagi mereka, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat teladan, lewat perbuatan, semua kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud dengan menunaikan tugas pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya hari Minggu ini di gereja melayani, gelar karpet, nyapu, ngepel, masak, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi pelayanan yang dimaksud ialah kamu menjadi surat yang terbuka. Kamu bisa melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal iman ortodoks, dan mereka terberkati dengan melihat sikap, perbuatan, dan perkataanmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di awal jalan, masih suasana tahun baru ya. Menurut kalender Julian, ini baru tanggal berapa ini? 2. Kemarin setahun baru menurut kalender Julian. Ini masih suasana tahun baru. Ya, di awal jalan ini, di awal tahun ini, kita sudah mendengar permulaan Injil. Awal, mula-mula. Yang mana kita akan berjalan menuju Paskah. Paskah adalah hari raya besar gereja, dan kita akan berjalan menuju Paskah. Gereja mengingatkan kita agar kita memulai perjalanan ini di tahun yang baru ini dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis berkata, luruskanlah jalan baginya. Coba kita tengok jalan hidup kita di tahun yang lampau. Adakah jalan kita yang bengkok? Adakah jalan kita yang belok-belok, zigzag? Pasti ada, saya juga ada. Jalan saya banyak bengkoknya Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua pengen meluruskan yang bengkok itu. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari di tahun yang baru kita luruskan jalan hidup kita, sampai nanti kita mengakhiri dengan baik di dalam pertobatan. Saudara yang pernah naik pesawat, atau mungkin ada yang pilot di sini? Ada yang pernah pengen jadi pilot? Nah, ketika pilot ini saudara memulai perjalanan navigasi mengendarai pesawat, agak mencong sedikit saja dari start awalnya, terus diteruskan. Akhirnya apa? Mencongnya atau bengkoknya itu akan semakin lebar, betul ya? Ya. Dan akhirnya tidak sampai ke tujuan, sampainya nabrak gunung salak nanti. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, sedikit saja bengkok dalam hidup kita. Ketika kita memulai perjalanan iman kita, sedikit saja, dan kita membiarkan itu terus menerus, suwi-suwi bengkok, suwi-suwi tambah kelihatan bengkoknya. Lama-lama tambah borok, lama-lama
kita akan rugi sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang rugi bukan orang lain, yang rugi kita sendiri. Jadi betapa pentingnya memulai perjalanan yang baik, menjaga iman dengan baik dari awal perjalanan sampai akhir. Ini hal yang serius, saudara. Ini soal keselamatan jiwa saya dan saudara. Kerajaan Allah selalu ada di dalam hidup kita. Apakah kita akan mencapai akhir jalan iman kita, mengikuti jalan kita dengan baik, dan akhirnya seperti Rasul Kudus Paulus menerima mahkota kebenaran, atau kita gagal, murtad, kita justru dengan ketara berbelok arah. Ya Tuhan, jauhkanlah hal itu daripada kami. Oleh karena itu tergantung kepada kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya sudah sempurna. Oh enggak, saya juga banyak bengkoknya. Saya pun belajar untuk jadi sempurna. Saya dan saudara, kita semua belajar untuk jadi sempurna di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kiranya melalui doa-doa dari Bunda Maria, pembela dan pensyafaat kita di hadapan Kristus Tuhan dan Allah kita, serta segenap orang suci dan para malaikat penjaga kita, kita dimampukan untuk mengakhiri perjalanan iman kita dengan baik dan didapati layak untuk masuk menyatu dengan Allah. Masuklah, hai hambaku yang baik dan setia. Terimalah kerajaan yang telah disediakan oleh Bapamu sejak sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala. Amin.